Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 917 Radio Bos, media hiburan dan informasi untuk sore hari ini kembali hadir nih ya Pak Anda dalam dialog interaktif ya. Bersama dengan terapi sehat anak bangsa, menebar manfaat dan solusi sehat untuk umat. Nah, teman-teman di rumah, selain Anda bisa mendengarkan via 917 Radio Bos atau di www.radiobosfm.com, Anda semua juga bisa menyaksikan sekaligus mendengarkan kita di channel Gradasi Media. Sekali lagi kita live langsung dari channel YouTube Gradasi Media. Silakan bergabung di situ ya. Nanti bisa tanya-tanya langsung dengan narasumber kita dan langsung saja ini seperti hari-hari yang lalu atau di Rabu lalu narasumber kita ada Ustadz Subadianto selaku pembina terapi sehat anak bangsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat nggih, sehat dan semangat yang pasti menemani teman-teman di rumah. Sekali lagi silakan nonton kita secara langsung di @gradasi media. Nah, teman-teman nanti juga bisa bergabung bersama, bertanya via WA di 081234579123. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu gangguan jin atau gangguan mental atau stres sih sebenarnya. Cara membedakannya secara islami seperti apa. Sekali lagi untuk tema kita hari ini sangat menarik ya, yaitu tentang gangguan jin atau gangguan mental atau stres. Nah, cara membedakannya secara islami atau dari sudut pandang Islam seperti apa? Nanti kita akan membahas semua itu bersama dengan Ustadz Subadianto. Ustadz, mungkin sebelum kita masuk ke tema, adakah opening terkait tema yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah lainnya? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la kana wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Penyimak radio Bos tercinta, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu tidak ada lagi lain kecuali hanya untuk membahagiakan kita. Buktinya mana? Buktinya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagaimana cara hidup bahagia. Kemudian Allah juga turunkan Rasul untuk memberikan contoh bagaimana cara hidup bahagia, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kita pada kita, misalnya dalam surah Al-Zariyat ayat ke 56 itu, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun, bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah, dan ibadah itu sendiri sesungguhnya adalah kebahagiaan atau sarana bagaimana mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia sekali lagi di dunia maupun di akhirat. Baik, itu ya opening atau pembukaan kita untuk tema kita di hari ini, yaitu gangguan jin atau gangguan mental stres sih sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana cara kita membedakannya dari sudut pandang Islam atau secara Islami. Pak Ustadz, mungkin yang pertama ini yang pasti ditanyakan adalah gangguan jin itu sebenarnya gangguan yang seperti apa sih, kok bisa hampir mirip dengan gangguan mental atau stres yang terjadi pada manusia itu sendiri? Ini mungkin sedikit kita luruskan Mbak Rida. Jadi gini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atau menciptakan makhluk itu yang diberikan beban itu yang pertama manusia. Kemudian yang kedua jin itu sendiri, kemudian yang ketiga itu adalah malaikat. Jadi semuanya itu punya tugas. Jin dan manusia tugasnya sama, yaitu untuk beribadah. Kemudian ada malaikat. Malaikat itu yang selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain itu ada jin, ada iblis. Iblis itu dari jenis jin. Jadi iblis itu adalah makhluk dari jenis jin yang semua keturunannya itu adalah menjadi setan. Jadi siapa setan, mungkin begini supaya nanti jelas. Jangan-jangan nanti kita keliru, karena jin itu ada yang juga yang muslim, ada yang kafir kan. Tidak semua jin nanti membahayakan bagi kita semua atau mengganggu kita. Jadi kalau ditanya, tadi saya sampaikan ada manusia, kemudian ada malaikat, kemudian ada jin, kemudian di sisi lain ada iblis. Nah, jin dan manusia yang muslim atau menjadi Islam, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia juga akan berkembang sesuai tingkatannya, bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin, bisa menjadi mutakin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia dan jin yang kafir, yang tidak tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya yang dinamakan setan. Jadi setan itu sifat yang dimiliki oleh manusia maupun jin yang suka membangkang kepada manusia, dan inilah yang menggoda. Jadi siapa yang menggoda, yang suka menggoda manusia itu adalah jin-jin yang kafir. Jadi dia akan
mengajak manusia dan mengajak juga dari jenis jin untuk ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk wilayah itu berarti dia menjadi setan, memiliki sifat-sifat kesetanan. Dan kita tahu bahwa setan itu dari Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum adu patakitu adua. Sesungguhnya setan itu adalah musuh dan jadikan dia sebagai musuh. Innama yatuhu hisbahu liyakunum ashabis sa'ir. Dia ikut hanya ingin merekrut kalian, menggiring kalian untuk masuk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Dan inilah nanti yang mesti harus kita waspadai. Kenapa manusia dan jin yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat setan tadi. Gitu ya. Biasanya kalau jin itu sendiri dalam mengganggu manusia dalam bentuk seperti apa Pak Ustadz? Jadi bukan jin ya, jin dari jenis atau setan dari jenis jin. Karena setan itu ada yang jenis manusia minal jinnati wal ada yang dari jenis jin. Ini perlu diluruskan Mbak. Jangan sampai kemudian kita mesti mengatakan napa niku jin. Karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi atau godaan setan lah, istilahnya begitu aja. Karena setan itu apa jin atau manusia yang suka menggoda itu namanya setan. Nah, bagaimana cara menggoda setan itu? Jadi intinya begini, bahwa iblis itu sejak awal diciptakan bersama dengan Nabi Adam, itu pada saat itu kan semuanya berada di dalam surga. Kemudian iblis itu irilah kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diberikan ilmu, kemudian diberikan kelebihan daripada makhluk yang lain. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis itu untuk sujud kepada Adam. Kemudian dia tidak mau karena dia mengatakan saya lebih baik daripada manusia atau lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah sedangkan saya diciptakan dari api. Nah, mulai dari situlah akhirnya iblis itu dan bala tentaranya atau keturunannya dikutuk Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga. Kemudian dia menggoda Adam supaya juga dikeluarkan di surga untuk makan buah khuldi, itu buah kekekalan. Setelah makan akhirnya juga diusir ke dunia. Nah, mulai proses itu akhirnya dia terus menggoda semua manusia dan sedikit nanti yang mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten Barida, karena dia itu sudah dicap, sudah ditakdir, sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, dia akan terus menggoda manusia sampai manusia itu sedikit yang mau bersyukur, kemudian dia mati masuk neraka bersama dia. Biasanya godaan itu kepada manusia dalam wujud seperti apa Pak Ustadz? Jadi macam-macam ya, ada yang godaannya itu berupa bisikan, jadi membisikkan sesuatu, mengajak untuk berbuat jahat, membunuh, minum keras dan lain sebagainya, itu dari sisi bisikan. Kemudian ada dari sisi napa niku, kalau dari pandangan mata kan jangan mungkin sering dengar ya melihat hantu, melihat apa, itu dari sisi pandangan. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan membisikkan dalam tubuh kita untuk terus melakukan kejahatan. Dan kalau jin atau setan yang berupa jin itu, setan dari jenis-jin itu masuk ke dalam diri manusia, maka dia akan menggoda. Dan kita bisa mengindikasikan bahwa seseorang itu ada jin yang ada di dalamnya, setan yang berupa jin yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Biasanya yang muncul dia itu sering mimpi-mimpi buruk. Kemudian senangannya itu dia melamun dan menyendiri. Jadi kalau seseorang itu sering melamun menyendiri, itu kemungkinan besar dia itu kena gangguan. Apalagi nanti didukung dengan sering mimpi buruk. Kemudian sering tindihan. Atau sering apa kalau di Jawa itu ya ngigau. Kemudian kadang-kadang anak-anak itu jalan sendiri. Nah iya kalau malam-malam gitu ya. Jalan sendiri kemudian tidur lagi, kemudian jalan kemana. Itu menandakan ada indikator bahwa seseorang itu kena gangguan. Karena gangguan seperti itu nggak? Atau kalau dari sisi fisik biasanya dia itu mempunyai penyakit, rasa sakit, tapi secara medis nanti dia tidak kelihatan. Oh, tidak ditemukan jenis penyakitnya. Tapi dia merasakan sakitnya luar biasa. Gitu ya. Kalau dari jenis rasa sakit biasanya yang dirasakan sakit luar biasa itu di seluruh badan atau mungkin pada tubuh-tubuh tertentu, Pak Ustadz? Ya sesuai dengan di mana letak godaannya atau di mana dia itu bersembunyi. Kalau nanti dia bersembunyi di kepala nanti ya pusing dan lain sebagainya. Kalau bersembunyi di perut nanti ya kena masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit lambung. Kalau berada di pinggang nanti ya kita sakit pinggang dan seterusnya. Intinya
bahwa setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Jadi dia akan menyumbat darah kita atau membuat darah kita menjadi kotor, kemudian darah tidak mengalir, kemudian dia sakit. Jadi sakit-sakit yang berupa sakit-sakit saraf. Jadi kemungkinan orang-orang yang kena sakit-sakit sejenis sakit saraf itu adalah sebagian besarnya karena gangguan jin. Oh gitu ya, baik, ini yang sudah bergabung bersama kita di WA kita akomodasi terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi, silakan bergabung bersama kita di channel YouTube-nya Gradasi Media. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu kalau sholat sering lupa sekali sama rokaatnya. Apakah itu juga bisa dikatakan saya sedang terkena gangguan setan? Terima kasih kembali sudah bergabung bersama, mungkin bisa diperjelas. Mungkin gini ya, kita pernah ada sebuah cerita bahwa Utsman bin Abil As itu yang diamani oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Mesir. Kemudian dia itu kena gangguan, sering lupa jumlah rakaat sholatnya. Kemudian mengadu pada Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh untuk menghadap. Setelah menghadap Rasulullah, suruh dekat lagi sampai Rasulullah berdekatan dengan kaki Rasulullah, bersentuhan dengan kaki Utsman bin Abil As itu. Kemudian setelah itu Utsman bin Abil As itu ditepuk dadanya oleh Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ukhrud ya Allah, keluar ya musuh Allah." Entah ini dari musuh Allah berupa setan atau berupa penyakit atau yang lain. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk keluar, "Ukhrud ya Allah, keluar ya musuh Allah." Kemudian Utsman bin Abil As itu mengatakan bahwa setelah itu dia merasakan ringan, tidak sebagaimana dulu saya merasakan berat seberat memegang kalau mungkin beberapa ton penoponiku beban. Kemudian bisa seakan-akan terlepas dan merasa ringan. Ini menandakan bahwa kemungkinan dan sangat besar orang-orang dalam kondisi ketaatan pada Allah SWT, walaupun dengan sholat itu bisa tetap menggoda. Dan di dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW juga tahu pada kita semua bahwa orang yang dalam kondisi sholat itu juga banyak godaan yang terus menggoda kita. Kalau di dalam hadisnya itu bahwa ada gini aja, bacakan ya, bahwa setan itu mengganggu sholat seseorang sehingga bacaannya itu menjadi kacau, intinya begitu Marida. Dari Umar bin Abil As tadi saya sampaikan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta mengacau bacaanku." Maka Rasulullah SAW itu bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan konzab. Tadi konzab. Kemudian jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau doa-doa perlindungan yang lain, dan meniupkan ke kiri dan meniup ke kiri 3 kali, atau seakan-akan seperti meludah 3 kali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu, meludah ke kiri. Kemudian Utsman mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Jadi memang sangat mungkin orang yang sholat itu mendapat gangguan karena sholat itu kan proses pendekatan diri kepada Allah, sedangkan setan itu tidak mau kalau orang itu dekat dengan Allah SWT. Oh gitu ya, jadi memang benar seperti itu. Terima kasih sudah bergabung bersama. Yang lain ya yang masih ingin bergabung silakan bisa ke WA kita atau bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar live streaming kita di Gradasi Media. Kang Terapis, terima kasih sudah bergabung bersama. Ustadz, dari mana jin masuk ke tubuh manusia, kemudian biasanya bersarangnya di mana Ustadz? Tadi sempat dibahas sebentar ya. Kita sampaikan mungkin bahwa setan itu diperjelas. masuk melalui pembuluh darah salah satunya, kemudian juga bisa masuk lewat menguap. Oh, waktu kita menguap, iya. Jadi ada beberapa tempat di dalam tubuh kita, mungkin sedikit kita sampaikan. Yang pertama itu setan masuk melalui menguap. Jadi kalau kita menguap, Marida, itu tidak boleh menguap dengan melepas mulut itu selebar-lebarnya. Jadi kita tutup sekecil-kecilnya dengan membaca ta'awud. Jangan sampai kemudian gitu kita sampai ada suara itu. Gitu. Dawai Rasulullah, kalau orang sampai seperti itu nanti setan itu akan tertawa. Jadi senang melihat atau sebagai hiburan bagi setan kalau ada uapan orang-orang yang sampai terdengar. Kemudian juga dia itu bersarang di hidung. Maka kita dianjurkan untuk intisar dan tisyak, yaitu menghirup air dengan keras kemudian mengeluarkan dengan keras. Harapannya supaya nanti hidung kita bersih dan juga kalau ada setan bersemayam itu bisa keluar. Juga bersengarang di telinga. Sampai Rasulullah SAW itu juga tahu bahwa kalau ada seseorang kemudian dia itu tidur di malam hari sampai dia itu tidak bangun pada saat waktu subuh, kemudian sampai dia tidur kesiangan, itu menandakan bahwa dia itu bersarang di telinga. Maka
kita pun harus napa niku memperhatikan terkait dengan napa niku hal-hal yang berhubungan dengan apa kekotoran maupun dengan mutu yang baik, sehingga nanti kalau ada setan-setan yang ada di dalamnya nanti bisa keluar. Kemudian di mana lagi bisa di kuku-kuku. Maka orang-orang Jawa itu mengatakan bahwa kalau kukunya panjang ke kotor itu kan di situ ada setan. Memang betul, setan itu bisa bersarang di salah satunya di kuku. Dan yang paling dasar ada juga berada di kemaluan. Karena dia itu intinya bertempat di tempat-tempat kotor. Itu beberapa tempat yang didiami oleh setan. Lalu ujungnya nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah sampai nanti dia akan menguasai jantung kita. Itu berarti sudah luar biasa. Baik gitu ya. Terus ini tadi ada yang nyambung pertanyaannya, Ustadz, kalau untuk sholat subuh sebenarnya saya sudah mendengar suara adzan dan saya juga berkeinginan untuk bangun, tapi selalu kalah dengan rasa malas. Nah disitulah mungkin gangguan setan sedang terjadi pada saya. Apakah betul seperti itu? Banyak ini Ustadz yang seperti ini ya. Kelihatannya juga termasuk di dalamnya. Jadi bagaimana dulu cinta. Jadi malas itu memang ya bawaannya. Setan itu kan kalau dia itu akan, kalau istilahnya yang masyhur itu kan dia membawa beberapa alat untuk menipu kita gitu. Dan terkait dengan adzan saja coba nanti lebih jelas. Jadi dia itu, setan itu kan kalau pas adzan kita azan itu, kemudian setan itu sebenarnya kan lari, kemudian pada saat dia selesai azan itu kembali lagi, kemudian setelah itu nanti komat lari lagi, kemudian kembali lagi menggoda orang yang sholat. Jadi orang itu kalau tidur itu diikat dengan 3 ikatan, dan ikatan itu bisa terlepas apabila yang pertama dia bangun, kemudian yang kedua dia berwudu, kemudian yang ketiga dia itu sholat. Jadi dia nanti akan lari dengan terbirit-birit. Jadi usahakan kalau kita sudah bangun, segera bangun, kemudian kita duduk tenang, kemudian baca doa bangun tidur, dan sudah diajarkan Rasulullah SAW, kemudian segera wudhu dan segera sholat. Insya Allah setan akan lari dengan terbirit-birit. Baik, itu ya sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke sini. Dan sekali lagi waktu kita masih panjang. Silakan bergabung bersama kita di 0812 3457 9123 atau silakan tuliskan komentarnya di live streaming kita ya di Gradasi Media. Itu kita live streaming dari YouTube-nya Gradasi Media. Baik, saya akan mencoba lagi yang ada di sini di 081234579123. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering sekali merasakan rumah saya itu terasa aneh. Kemudian saya kadang juga merasa takut saat di rumah, merasa tidak kerasan di rumah, dan selalu emosi saat di rumah. Nah, apakah ini juga bisa jadi dalam rumah kita atau justru saya yang sedang diganggu oleh setan itu sendiri, Ustaz? Kelihatannya sudah mengerucut itu. Ini. Iya. Jadi gini. Jadi setan itu intinya tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa Allah SWT ciptakan kita itu adalah untuk membahagiakan kita. Kalau kita tidak bahagia, tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, itu berarti ada sesuatu yang mempengaruhi kita. Apalagi kalau kita jauh dengan Allah SWT, berarti kita dekat dengan setan. Dan kalau kita jauh dengan Allah SWT, berarti kita dekat dengan setan. Kalau kita tidak bahagia, kita merasa bersedih, merasa amarah, kemudian lain-lain, atau stres yang di dalam hal ini menandakan bahwa kita itu mulai jauh dari Allah SWT. Tugas kita adalah kembali kepada Allah SWT. Allah dawuh wasta'inu bisabri washolah. Jadi segeralah kita minta tolong kepada Allah SWT dengan banyak-banyak berdoa, kemudian banyak-banyak melakukan aktivitas kegiatan pendekatan diri kepada Allah SWT. Salah satu utamanya adalah sholat. Kemudian kita selalu bersabar untuk mengerjakan amal-amal baik itu sehingga nanti Allah SWT dekatkan kita, kemudian Allah SWT akan lindungi kita. Kan Allah pun janji teman kita sedaya pilih Allah walaupun aman. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Kalau kita sebagai seorang beriman yakin pada Allah SWT, tawakal kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan menolong kita. Baik, ini masih terkait dengan rumah. Mungkin ini pertanyaannya, Ustadz, agar rumah kita juga bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin itu sendiri. Mungkin ada bukan kegiatan sih, atau doa-doa apa yang bisa kita lantunkan dalam keseharian. Jadi gini, yang pertama bahwa Rasul juga tahu pada kita semua, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya kita jadikan rumah itu tempat sholat. Kemudian yang kedua kita jadikan tempat untuk baca Quran.
sebagaimana yang Rasulullah SAW dahulukan, barang siapa yang baca ayat kursi saja itu akan diselamatkan sampai, kalau dibaca mau tidur akan sampai pagi, kalau dibaca pagi akan sampai sore, kalau sore sampai pagi dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga tahu bahwa setan akan lari di mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Dan kalau kita nanti rutin misalnya 1 juz per hari, insya Allah nanti setiap bulan kita nanti akan ketemu Al-Baqarah. Dan sering saya sampaikan bahwa doa dan lain-lain itu juga ada masa kedaluarsanya. Tadi saya sampaikan kalau dibaca sore selamatkan pagi, kalau pagi sore. Al-Baqarah itu insya Allah kalau kita baca sekarang maka 40 hari berikutnya nanti kita akan diselamatkan dari gangguan setan. Berarti kalau kita tiap bulan khatam, insya Allah nanti tiap bulan kita baca Al-Baqarah belum sampai 40 nanti kita akan terselamatkan. Jadi usahakan rumah itu sering dibacakan Al-Quran dan digunakan untuk tempat sholat. Jadi jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Baik, itu sudah jelas ya teman-teman. Kemudian waduh banyak banget dari yang bergabung via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waktu saya di Kalimantan dulu tuh pernah kawan satu kamar kesurupan didatangkan seorang kiai. Kemudian di KCR yang sudah didoain dan diruqyah. Anehnya dibacakan ayat Al-Quran surat apa saja kok malah menirukan bacaan Al-Quran yang kesurupan. Kira-kira setan jenis apa ya Ustadz yang kebal sama bacaan Al-Quran itu sendiri? Terima kasih Pak Tony sudah bergabung untuk kita ya. Ini bagaimana Ustadz? Al-Quran itu kan sebagai senjata. Senjata itu tergantung pada siapa yang memegang. Jadi kalau Mbak Rita megang pisau, mungkin orang takut. Tapi kalau yang saya megang pisau, nanti kan beda, orang tidak takut. Jadi walaupun sama-sama pegang pisau atau pegang Al-Quran, pegang senjata, tidak kemudian serta-merta si setan itu akan takut. Yang pertama paling tidak karena ini hubungannya dengan ruh ya, berarti kekuatan ruh ya, itu penting bagi kita sebagai seorang terapis. Kemudian yang selanjutnya juga pengalaman di dalam hal-hal yang berhubungan dengan setan. Jadi sama kalau seorang petinju yang sudah pengalaman ya beda dengan petinju yang awalan, pendekar yang baru kemudian pendekar yang sudah lama juga beda. Jadi mari kita nanti kalau memang terjun ke situ harus ada keseimbangan. Kemudian yang kedua juga faktor yang orang yang diruqyah. Jadi orang yang diruqyah itu juga harus menerima ikhlas untuk diruqyah. Jangan sampai kemudian ada penolakan. Jadi sama-sama yang meruqyah itu juga memiliki kekuatan untuk meruqyah, kemudian yang diruqyah itu juga siap untuk diruqyah. Jadi insya Allah kalau itu berarti nanti klop ketemu. Kalau enggak nanti kadang-kadang kan ada orang diruqyah kemudian yang diruqyah enggak mau. Tidak hanya keluarganya saja yang akhirnya memaksa, itu juga tidak kemudian tidak klik. Ini perlu keterpaduan antara yang diruqyah dengan yang meruqyah. Kalau yang diruqyah itu menerima dengan tawakal, dengan ikhlas untuk diruqyah, kemudian yang meruqyah itu juga memiliki kekuatan dan pengalaman dalam keperuyahan. Mungkin ini guyon saja mereka. Jadi kalau mereka sudah pengalaman di dunia alam gaib, dia itu kan dia itu juga kenal kita toh. Kalau kita itu belum pengalaman nanti juga akan seperti tadi kan. Ditirukan tadi. Kemudian kok ini si jinnya pintar, jin itu kan di dalam surah jin itu ceritakan bahwa jin itu juga mendengarkan Al-Quran, juga belajar Al-Quran. Mungkin seperti ini di sini juga jin banyak yang ikut ngaji sama kita, tapi alamnya sudah beda, kita tidak usah urus mereka. Tapi dia kemungkinan pandai, bahkan lebih pandai dari kita sangat mungkin karena dia juga belajar. Tugasnya sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia pada saat itu mungkin dia itu melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, salah satunya masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu sebuah kemungkaran tersendiri. Jadi dunia jin itu sebenarnya jin sendiri tidak boleh atau diharamkan bagi jin itu mengganggu saudaranya sesama muslim. Kalau dia sudah masuk ke dalam diri, berarti jin itu sudah dulu pernah Islam, kemudian dia sudah keluar dari Islam, kemudian mengganggu orang Islam. Baik, itu Pak Tony sudah bergabung, terima kasih.
Sementara Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak ya berseliweran di HP, di media sosial. Mohon maaf, para wanita yang goyang-goyang dan bahkan hampir maaf gitu ya, telanjang yang demikian ini. Apakah bisa juga disebut sebagai setan atau jin yang merasuk ke dalam tubuh dari wanita itu sendiri? Terima kasih. Nggih. Jadi gini ya, setan itu tugasnya kan menggoda kita untuk seperti dia menemani dia di neraka. Dia akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kadang-kadang kita dapat pertanyaan, Anda ini orang-orang yang baik-baik, yang kelihatan soleh-soleh, malah kalau diruyah kok kesurupan. Mereka yang biasa seperti itu, kok dia itu malah ndak apa-apa, diruyah juga tidak reaksi. Jangan begitu. Intinya bahwa setan itu kalau sudah seperti itu kan dia sudah menjadi setan, jadi tidak perlu digoda lagi, sudah menggoda, jadi cukup. Kan sama-sama setannya. Iya. Jadi itu setan dari jenis manusia, tidak perlu digoda oleh setan dari jenis jin. Jadi sudah berkeliaran sendiri, sudah mampu menggoda. Kemudian kok malah ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang solehah kok malah mudah? Ya iyalah, karena dia itu tahu bahwa di dalam dirinya itu ada sesuatu, maka dia itu diruqyah mudah terasa bahwa ini ada sesuatu yang mengganjal, sehingga kemudian muncul reaksi, kemudian alhamdulillah biasanya cepat untuk bisa keluar dan dia merasa ringan, bisa untuk melakukan aktivitas ibadah lebih baik lagi. Baik, terus ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah benar bahwa gangguan setan kepada orang-orang yang imannya tebal itu lebih besar daripada orang-orang yang imannya tipis? Terima kasih. Iyalah, jadi gini. Baik, gimana? Monggo. Itu menggoda sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kalau orangnya diginikan saja, misalnya diginikan saja sudah tergoda, ya yang muda ya kecil-kecil. Bagi mereka yang ya sama lah kalau kita urusan pertandingan, kelasnya kelas ringan, lalu dengan kelas beratnya beda lagi. Jadi musuhnya juga beda. Gitu ya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat godaannya. Dan setan yang diutus pun semakin kuat. Baik, itu ya. Ada lagi yang di WA ini. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin tanya, apakah gangguan jin itu sama dengan penyakit ain? Terima kasih sudah Jadi gini, tadi kemarin sudah sedikit kita sampaikan, gangguan jin dengan ain. Ain itu dari pandangan mata jahat dan juga dari kekaguman. Intinya kalau ain itu kekurangan kita memberikan doa keberkahan pada diri kita sendiri, atau doa-doa perlindungan, atau doa keberkahan kepada orang lain yang diantarkan lewat pandangan mata kita. Baik itu pandangan mata kekaguman maupun pandangan kekaguman yang tidak dilanjut dengan mendoakan keberkahan, dan juga pandangan mata jahat kita karena kita hasad, karena iri. Kemudian yang kedua itu adalah pandangan mata dari jin, karena dia itu mungkin cinta kepada manusia itu, atau mungkin dia itu juga hasad kepada manusia itu. Itu kalau ain. Kemudian kalau jin, ada yang godaan nampuniku dari jenis jin, itu beda lagi. Ini memang makhluk, bukan dari dalam diri kita. Itu faktor dari luar yang menggoda kita. Karena Rasulullah sudah menggoda kita di depan tadi, dia itu masuk ke dalam diri kita melalui pembuluh darah salah satunya. Dan dia bersemayam di tubuh kita, baik di mulut, kemudian di telinga, kemudian di hidung, di kemaluan, dan seterusnya. Di dalam tubuh kita, di kuku, di tempat-tempat yang kotor ada di dalam diri kita. Kalau dia sudah masuk ke dalam diri kita melalui pembuluh darah tadi, itu sudah luar biasa. Berarti gangguannya sudah gangguan yang tertinggi, yang tinggi. Gitu ya. Itu sudah jelas. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon petunjuk bagaimana cara mengetahui kalau diri kita sendiri itu sedang terkena gangguan setan. Bagaimana cara mengetahui dari sudut dari diri kita, kemudian bagaimana orang lain juga mengetahui bahwa kita sedang terkena jin, terkena gangguan setan, gitu ya. Jadi di depan sudah kita sedikit sampaikan. Yang pertama itu dari sisi kondisi tertidurnya, kondisi pada saat tidur dia itu sering mimpi-mimpi buruk, sering tindihan, sering ngigo. Kalau tidur kerot-kerot, atau kalau tidur itu ngoroknya dengan keras. Karena ada orang-orang tertentu yang biasanya punya sesuatu itu ngoroknya sangat keras.
Itu diantara. Kalau mimpi buruk apa? Mimpi ketemu apa niku hewan-hewan yang jahat, yang galak, bisa ular, bisa harimau, bisa anjing dan lain sebagainya. Atau mimpi ketemu makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Makhluk itu entah besar atau kecil atau yang besar, atau makhluk yang hitam atau putih dan lain sebagainya. Atau makhluk-makhluk yang menakutkan. Kalau istilah kita mungkin hantu lah, sejenis hantu. Itu dalam kondisi tidur. Dalam kondisi jaga dia itu sering melamun. Kemudian dia jadi lakukan sering menyendiri. Kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau misalnya kendaraan itu sering rusak, padahal itu cek baru. Kemudian sering mendapatkan halangan dari hal-hal yang berhubungan dengan rezeki, ada sesuatu yang kemudian mengalami kegagalan. Itu merupakan beberapa tanda di antara tanda bahwa di diri kita itu ada gangguan. Kalau memang kita sudah merasakan tanda-tanda seperti itu, kita bisa menyadari ya Ustaz sebenarnya. Itu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar gangguannya tidak semakin jauh gitu? Jadi intinya kalau sebagaimana yang Allah juga dakwahkan di dalam diri kita, bahwa apabila kita kena gangguan, kekerasan was-was, kita dianjurkan untuk segera istighfar. Karena semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nanti dosa-dosa itu berarti kita sudah mulai melenceng jauh dari rel yang telah ditentukan Allah SWT. Sudah tidak atau berkurang dalam mengikuti pedoman Al-Quran dan mengikuti petunjuk atau contoh teladan dari Rasulullah SAW. Oleh itu kita ada banyak-banyak istighfar, kemudian kita bertobat kembali ke jalan yang benar, jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah setelah itu kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana janjinya oleh Allah SWT, kalau kita nanti mengurangi dan menghilangkan kesyirikan padanya, kita hanya tergantung pada Allah SWT, Allah akan lindungi kita. Begitu. Jadi kita bisa melindungi diri kita sendiri dengan doa-doa nggih. Baik, terus ada lagi sore Mbak Rida, Pak Ustadz, nggih selamat sore. Saat kita terkena gangguan setan, apakah ruqyah jalan satu-satunya untuk menyembuhkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini, ruqyah itu ada dua, jadi ruqyah mandiri dan ruqyah dari bantuan orang lain. Dan ruqyah itu jenisnya macam-macam deh. Ruqyah itu sebenarnya kan bacaan, atau kalau orang Jawa mengatakan mantra, atau suwu. Ya terserah nanti berupa apa. Jadi bisa berupa doa, bisa baca Al-Quran, aktivitas ibadah. Semua itu sebenarnya juga sama ruqyah untuk perlindungan dalam diri kita sendiri. Tapi intinya bahwa bagaimana nanti kita dekat dengan Allah SWT dengan fasilitas ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Selama kita itu tetap dalam kebenaran, insya Allah Allah SWT akan lindungi kita. Tapi kalau kita jauh dari aturan Allah SWT, baik dalam berkata, sikap, perbuatan, itu jauh dari apa yang dituntut Allah SWT, sangat mudah setan itu akan menggoda kita. Baik, begitu ya. Terus ada lagi sore Mbak Rida, iya selamat sore. Pak Ustadz mau bertanya, apakah jin itu bisa mengendalikan pikiran kita? Kalau bisa, bagaimana kita mengantisipasinya agar kita tidak dikendalikan atau agar pikiran kita tidak dikendalikan oleh si setan itu? Oke, jadi gini, bahwa setan itu masuknya dalam diri kita itu ada yang pertama, itu memang setan itu menggoda kita. Jadi dia itu memang ingin masuk di dalam diri, ingin menggoda kita, ini mengganggu kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang setan itu dimasukkan dalam diri seseorang. Oh, sengaja dengan ritual tertentu. Kan ada orang-orang yang ingin mendapatkan keistimewaan katanya, atau mendapatkan kelebihan, kekayaan. Kemudian dia melakukan ritual dalam rangka sebenarnya itu untuk memasukkan diri tadi. Maka kita istilah dulu itu ada misalnya bolo sewu. Kalau bolo sewu berarti siapa balanya? Setan banyak gitu ya? Iya, sebenarnya sewu itu kan berarti kan dia memasukkan itu ke dalam tubuhnya dengan berbagai macam istilah. Ada kalau dulu ada apa itu macan apa, kemudian ada kedai putih, ada putih hijau, dan ini dalam rangka sebenarnya itu memasukkan. Itu yang kedua. Ada juga yang kedua ini dengan sistem, kalau kita lihat orang-orang tertentu kemudian dengan ritual tertentu atau dengan apa akhirnya dia itu melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ada ya gerakan kewan seperti hewan, atau gerakan virus tertentu, atau mungkin juga kalau kita lihat ini karena mau musim Agustusan, betul. terjadi. Akhirnya dia itu kalau seperti itu menguasai. Dia itu tidak sadar bahwa sampai tidak sadar mengaruhi pikiran dan kemauan kita. Gerakan-gerakan sudah tidak disadari.
Bahkan dia melakukan itu setelah nanti selesai dia itu tidak sadar bahwa dia itu melakukan itu semua. Iya, Berarti memang sampai ketika itu ada yang pertanyaan tadi. Betul, Mbak Rina. Gitu-gitu ya. Baik, Iya. terus ini ada WA lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak, tadi kan disampaikan sama Ustadz jangan sampai membuat rumah kita itu seperti kuburan. Ini saya mau tanya, Mbak. Saya punya kebiasaan sholat itu di dalam kamar, padahal di rumah saya ada musola kecil di belakang. Sebenarnya yang lebih baik saya melakukan sholat itu di kamar saja atau ke musola, Ustadz? Terima kasih. Yang bertanya laki-laki atau perempuan? Ini, aduh, tidak ada ininya, Ustadz. Jadi gini, kalau ini khusus ke laki-laki, bahwa sebaik-baik sholat wajib itu berjamaah di masjid. Sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Jadi usahakan nanti kita maksimalkan untuk sholat sunnah itu di rumah, kemudian sholat sunnah itu di rumah, kemudian sholat wajib nanti di masjid. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya bisa dijelaskan sekalian. Untuk perempuan nanti sebaik-baik sholat itu di rumah. Tapi kita tidak boleh melarang sebagai suami, tidak boleh melarang suaminya untuk seorang perempuan itu sholat ke masjid. Tapi gitu usahakan khusus untuk sholat sunnah itu di rumah, sholat duha, sholat iqoroh, sholat hajat, kemudian sholat malam itu usahakan nanti di rumah. Sedangkan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat wajib itu usahakan nanti di masjid. Oh gitu ya, itu ya sudah jelas teman-teman. Jadi silakan, ini masih ada waktu sedikit, tapi yang masih ingin bergabung bersama di 081234579123 atau sekali lagi bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar @gradasimedia di channelnya YouTube kita. Assalamualaikum, ini dari tadi belum selesai baca. Pak Ustadz, apa sih perbedaan yang paling mendasar antara saat kita terkena gangguan setan sama kita stres karena pikiran kita sendiri? Jadi stres itu kan disebabkan karena beban kehidupan. Beban kehidupan itu sebenarnya juga disebabkan karena kurangnya kita memahami dan kurangnya kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terkait dengan nikmat. Kan semua manusia sebagaimana yang Allah dahulukan di beberapa ayat Quran, misalnya di dalam Baqarah 214, kemudian di dalam surat Al-Mulk awal itu, bahwa semua manusia itu nanti akan mendapatkan ujiannya macam-macam, dan kita harus sadar bahwa semua ujian itu dalam rangka apa? Ujian itu ada 4 Bapak yang kita paham. Yang pertama adalah awaqiul iman, untuk melihat realita keimanan seseorang. Jadi seseorang itu nanti akan mendapat berbagai ujian untuk melihat realita keimanan, apakah dia yakin kepada Allah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah al-waqiul amal, untuk melihat realita amalnya, apakah dia itu beramal setelah mendapat godaan nanti amalnya tetap atau tidak. Kalau nanti berhasil berarti dia selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah al-waqiul jihad, untuk melihat kesungguhannya, apakah dia nanti sungguh-sungguh atau tidak, dan seterusnya. Jadi insya Allah kalau kita paham bahwa semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu baik-baik dan itu tidak sia-sia, dan itu semua sebagai hikmah bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti tidak sampai terjadi stres. Jadi stres itu disebabkan karena beban pikiran, beban perasaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Tadi dia itu terlalu berharap masalah dunia, berharap masalah materi, akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan, kemudian terjadi itu. Tapi insya Allah selama kita itu dekat dengan Allah dan sadar bahwa itu semua adalah ujian bagi kita, nanti kita tidak jadi stres. Kemudian bagaimana dengan godaan gangguannya dari setan? Kalau setan itu kan kalau gangguan itu kan jelas karena kebaikan kita atau ibadah kita yang bagus, atau ketinggian, kalau ditanyakan tadi terkait dengan keimanan kita, kemudian terkait dengan amaliyah kita, ibadah kita semakin baik atas kesolehan kita, maka dia itu akan menggoda kita supaya nanti kita akan berkurang, bahkan nanti sampai kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Jadi yang satu itu stresnya itu karena bebannya, kalau ini stresnya memang karena dia itu mengganggu kita supaya nanti prestasi ibadahnya turun. Baik, ini ada satu pertanyaan menarik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, saya dulu sholatnya bolong-bolong, tapi saya itu kayak dimanja gitu sama Gusti Allah karena dikasih rezeki yang sangat banyak dan hampir tanpa putus. Tapi ketika saya mencoba untuk sholat dengan baik, entah karena
perasaan saya atau memang kondisinya seperti itu, tiba-tiba rezeki saya berkurang. Apakah itu salah satu gangguan setan agar saya tidak berubah menjadi orang yang lebih baik lagi? Matur nuwun. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah jujur ya, langsung Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Saya pas saat itu kondisi ibadah saya biasa saja, kok rezekinya lancar. Rezekinya lancar, seperti dimanjakan gitu loh Pak Ustaz. Ibadahnya semakin baik kok semakin turun. Iya, semakin turun. Itu mungkin perasaannya dia saja atau memang itu adalah satu ya ujian yang diberikan. Ya, jadi macam-macam ya, tadi dari beberapa persepsi. Karena kita itu sudah biasa menikmati sesuatu yang biasa nikmat dan cukup. Akhirnya kenikmatan yang ditambah itu kita tidak terasa. Ya, sama kalau Mbak Rida misalnya biasa makanan yang disenangi. Kayak bakso gitu ya. Misalnya kan jenengan dulu sebelum bisa beli bakso itu kan sesuatu yang istimewa. Betul. Tapi karena jenengan sudah mampu, kemudian jenengan sering beli bakso, akhirnya bakso itu tidak istimewa lagi. Biasa lagi. Itu dari sisi ini juga bisa. Karena sudah banyaknya nikmat, akhirnya kita tidak merasakan bahwa itu sebagai nikmat. Sama gini, kalau Barida kelihatannya misalnya, jenengan kalau makan yang paling disenangi apa? Makanan saya paling suka nasi goreng. Nasi goreng itu harganya berapa? Harganya 12.000. Oke. Itu sudah nikmat. Menurut saya sudah. Kira-kira nikmat antara jenengan makan nasi goreng itu dengan mengeluarkan nasi goreng yang jenengan makan itu kira-kira lebih nikmat mana? Nikmat yang kan akhirnya senangannya nasi goreng ya. Kemudian jenengan makan dan nikmat. Iya. Antara makan dengan mengeluarkan lebih nikmat mana? Mengeluarkan. Kok begitu? Iya, karena kalau tidak bisa keluar kan kita sakit. Iya, bocor-bocoran. Jadi gini, itu tidak pernah dihitung bahwa itu sebagai nikmat. Kita kalau nikmat kan makan apa. Padahal mengeluarkan ini jauh lebih nikmat, buktinya harganya lebih mahal. Tapi tidak dihitung sebagai nikmat. Jadi itu yang pertama, berarti kan. Kemudian yang kedua, apakah ini kemudian menjadi ujian bagi kita? Ya iyalah. Jadi gini, dalilnya itu semakin kita itu sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan baik, maka Allah akan berikan kita jalan keluar dan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Itu jelas janji Allah Subhanahu wa taala. Kok ini setelah kami kemudian seperti ini kok malah ini kok malah ibadah saya semakin meningkat, kok rezeki saya kok malah turun. Dan ini ujian bagi kita. Ternyata ujian kita itu niatan kita ibadah itu bukan untuk dekat dengan Allah SWT. Ternyata kita itu hanya sekedar bernilai materi, jadi syukur dari materi. Kemudian rezeki itu apa? Rezeki itu ya bukan hanya meraih ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, itu jauh lebih penting daripada materi-materi yang kita miliki. Karena materi itu juga akan menjadi beban bagi kita. Kan banyak orang-orang yang kelihatannya semuanya punya, tapi dia itu tidak tidur nyenyak di tempat yang empuk bagi mereka, yang mestinya bagi orang itu membayangkan tidurnya kan enak. Tapi orang tertentu yang kondisinya biasa saja, ternyata dia itu bisa tidur di tempat yang itu dengan nyenyak, dengan nikmat, dengan damai. Berarti kira-kira kalau Mbak Rida nikmat mana antara tidur di tempat biasa dengan memiliki sesuatu yang kemudian tidur di kamar itu tidak bisa tidur? Ya, enak yang kita memiliki tidur di tempat biasa atau bisa tidur nyenyak. Ya itulah gitu pertanyaannya. Dan alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan syukur itu akan membahagiakan kita. Kalau dalilnya jelas, lain zakatum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat, Allah akan tambah bahagiakan kita. Jadi walaupun materi kita sedikit, tapi kita itu merasa bahagia. Dan itulah sebagaimana harapan dan juga tujuan daripada hidup kita sendiri ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penjelasannya luar biasa sekali, pertanyaannya, jawabannya juga sangat luar biasa. Memang kadang nikmat yang tidak terlihat itu tidak kita sadari. Ustadz, mungkin ada materi tambahan yang mau disampaikan di kesempatan sore hari ini untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan sekaligus menonton kita? Jadi gini, inilah pentingnya kita terus menjaga diri kita dari berbagai macam gangguan setan, supaya nanti kita terus bisa melakukan aktivitas ibadah pada Allah SWT. Salah satu cara terbaik, tercepat, termudah itu adalah supaya tidak diganggu setan, itu adalah kita ikhlas di dalam beribadah kepadanya, kepada Allah SWT.
Kalau mungkin kita bilang ikhlas kan macam-macam artinya ikhlas, tapi sering saya sampaikan paling tidak kita nanti harus tahu indikator di dalam diri kita itu bahwa kita ikhlas atau tidak. Yang pertama, kalau kita itu ikhlas, yang pertama kita itu selalu dan bersemangat di dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, ada orang atau tidak ada orang, baik dipuji maupun dicelati lokni maupun dilem, tetap semangat dimanapun dan kapanpun dia tidak semangat. Itu ciri pertama. Terus Mbak Rika sudah seperti itu belum? Belum Pak, saya masih naik turun gitu ya, saya jujur aja. Nanti kalau tambah rezeki ibadahnya semangat, kalau tambah materi semangat, kalau materinya kurang semoga tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, hal itu alhamdulillah dia itu selalu menjaga dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah SWT. Baik ada orang maupun tidak ada orang, dia itu tetap melakukan kebaikan, baik dinilai orang atau tidak dinilai orang, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Dan ini sulit. Kan banyak orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan itu kan dengan alasan tidak ada yang tahu. Ya, misalnya rasa-rasa karo orang, mumpung dia wong rungokne, mumpung dia padahal itu juga dosa. Dan itu orang-orang yang ikhlas itu tidak melakukan itu semua. Kemudian yang ketiga, tanda orang ikhlas itu selalu bahagia. Bahagia melihat orang lain bahagia, susah melihat orang lain susah, kemudian bahagia mensukseskan orang lain, memberhasilkan orang lain, dan seterusnya. Bahagia apapun kondisinya, kondisi kaya bahagia, kondisi tidak kaya bahagia, kondisi cukup juga bahagia, kondisi sehat bahagia, kondisi sakit bahagia. Itu ajaran Rasulullah SAW. Coba kita lihat orang sakit itu dari Rasulullah tetap membahagiakan. Maka sampai Rasulullah jawab pada kita, sungguh mengagumkan atau sungguh membahagiakan kehidupan seorang mukmin, atau sungguh selalu bahagia kehidupan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan semuanya itu membahagiakan, semua itu baik baginya. Baik, itu ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini, dan alhamdulillah semua sudah dijawab tuntas oleh Ustadz Subhadianto. Kita ketemu lagi mungkin di Rabu depan, tapi sebelum kita akhiri ada statement closing yang ingin disampaikan Ustadz untuk teman-teman yang ada di rumah, monggo. Oke, jadi gini, kita yang pertama kita usahakan kita itu selalu sebagaimana yang Allah dahulukan, itu selalu mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji-janji kita. Kita harus ingat janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dulu kita pernah berjanji pada Allah. Kita sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Siapa Tuhanmu? Kita mengatakan, "Napa niku qalu bala saya, jenengan adalah Rabb saya dan saya menjadi saksi." Dulu. Kemudian setelah kita terlahir dewasa, kita mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah kita dalam sholat, kita juga nyatakan, kalau ada yang membaca mungkin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan seperti itu. Jadi insyaallah selama kita terus berpegang ini, kita nanti akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu muhasabah. Muhasabah menghitung berbagai macam kekurangan yang kita miliki, kemudian kita nambahi, kalau sudah lebih kita bersyukur, kemudian ini kita pertahankan, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mujahadah. Kita harus selalu semangat pada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga muaqabah. Kalau kita punya kesalahan, kita harus mengikap diri, banyak-banyak istighfar, kemudian kita mengganti dengan banyak sedekah dan seterusnya, supaya nanti pas apa yang kita lakukan, insya Allah ini yang menjadi bahasan bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita selalu dekat dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas doa dan juga fasilitas bacaan surat Al-Quran, dan itu harus kita manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pembahasan yang luar biasa, termasuk pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir untuk sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi Rabu depan dengan tema yang berbeda. Teman-teman yang sudah bergabung di 917, kemudian yang udah live streaming di YouTube-nya Gradasi Media juga terima kasih. Sekali lagi, semoga kita senantiasa sehat ya. Kita akhiri dulu. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.